Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Usman Paujan dari Teknik Elektro E. Saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang pulse code demodulation dan pengaplikasian di MATLAB. Pertama yaitu PCM. PCM atau pulse code modulation merupakan teknik modulasi untuk mengubah sinyal analog atau sinusoidal menjadi sinyal digital atau sinyal pulsa. Sinyal informasi sebagai contoh suara manusia dari telepon sebelum masuk ke PCM harus difiltering dahulu memakai low pass filter. Dari diagram ini, bentuk sinyal masing-masing tahap dapat dilihat seperti di sampler, qualizer, dan coder. Di mana tahap awalnya yaitu sinyal informasi sebagai contoh suara telepon saat berbicara, kemudian dimasukkan ke sampler yang akan menghasilkan informasi berupa sinyal yang semula sinyal analog itu akan diubah menjadi sinyal-sinyal pump atau pulse amplitude modulation. Keluaran dari sampel akan masuk ke quantizer untuk kuantisasi sehingga sinyal berubah menjadi sinyal pump yang terkuantisasi. Setelah keluar dari quantizer masuk ke tahap akhir yaitu coder, di mana pengkodean ini terjadi karena sinyal yang sudah terkuantisasi akan diubah atau diproses pengkodeannya yang akan menjadi sinyal digital yang terdiri dari bit 0 dan bit 1 atau direct biner dari PCM-nya. Selanjutnya itu low pass filter. Low pass filter atau sering disingkat dengan LPF adalah filter atau penyaring yang melewatkan sinyal frekuensi rendah dan menghambat atau memblokir sinyal frekuensi tinggi. Dengan kata lain, LPF akan menyaring sinyal frekuensi tinggi dan meneruskan sinyal frekuensi rendah yang diinginkannya. Sinyal yang dimaksud ini dapat berupa sinyal listrik seperti sinyal audio ataupun sinyal perubahan tegangan. LPF yang ideal adalah LPF yang sama sekali tidak melewatkan sinyal dengan frekuensi di atas frekuensi cut-off atau tegangan output pada sinyal frekuensi di atas frekuensi cut-off sama. Dalam bahasa Indonesia, low pass filter ini sering disebut dengan penyaring lolos bawah atau tapis pelewat rendah, yang mana LPF berfungsi sebagai penghilang noise yang bercampur dengan sinyal suara kita, khususnya frekuensi noise yang lebih tinggi dari sinyal suara yang diinginkan. Jika frekuensi noise rendah, maka tidak masalah. Namun jika noise-nya tinggi, maka dapat merusak sinyal. Oleh karena itu, dipasanglah LPF. Dalam PCM sendiri ada 3 tahap utama dalam PCM, yaitu yang pertama yaitu proses pengambilan sampel atau sampling adalah contoh besaran sinyal analog pada titik tertentu secara teratur dan berurutan. Frekuensi sampling harus lebih besar 2 kali frekuensi yang disampling atau sekurang-kurangnya memperoleh puncak dan lembah menurut teorema Nyquist. Hasil penyamplingan berupa pump atau pulse amplitude modulation. Yang kedua yaitu kuantisasi, di mana kuantisasi itu proses menentukan segmen-segmen dari amplitudo sampling dalam level-level kuantisasi. Amplitudo dari masing-masing sampel dinyatakan dengan harga integer dari level kuantitasi yang terdekat. Pengkodean dan yang terakhir pengkodean atau proses mengubah atau mengkodekan besaran amplitudo sampling ke bentuk kode digital biner. Selanjutnya itu implementasi PCM. Yang pertama yaitu modem sentral telepon digital, komunikasi PCM optik, PCM audio capture atau debugging masalah kualitas audio, penreduksian data metode run length encoding untuk perekam sinyal suara, teknik PCM compounding, PCM pengolahan sinyal pada sistem pendeteksi musik atau aplikasi robot, dan yang lain-lain.
Keuntungan dari PCM sendiri yaitu rangkaiannya mudah dan murah. Beberapa jenis data atau suara, video, internet, dan lain-lain dapat digabungkan atau interlipat bersama-sama dengan sinyal tunggal yang ditransmisikan melalui saluran yang sama. Contoh pengaplikasiannya yaitu TDM atau Time Division Multiplexing. Selanjutnya, keuntungan yang lainnya yaitu gelombang PCM bersih dapat diregenerasi pada repeater station melalui link komunikasi jarak jauh. Sinyal input PCM yang bernoise digantikan dengan output PCM yang bersih meskipun dengan sedikit error bit. Kinerja sinyal digital dapat jauh lebih unggul daripada sinyal analog. Error dapat dideteksi dan dikoreksi menggunakan channel kode. Beberapa kerugian PCM sendiri yaitu sinyal PCM biasanya memiliki 10-20 kali bandwidth dari sinyal analog. Penggunaan spektrumnya sangat tidak efisien dan tidak banyak digunakan untuk aplikasi wireless. Selanjutnya yaitu pengaplikasian di MATLAB-nya sendiri, di mana saya sudah menuliskan codingnya. Di mana dari CLC sampai ke X-label dari kode terakhirnya. Di mana kita bisa di-run untuk mengetahui hasilnya. Masukkan nilai N untuk N bits sistem PCM sebesar, untuk saya itu melakukan percobaan dengan nilai 4. Selanjutnya jumlah sampel yang dalam periodenya sebesar 10. Maka ini adalah hasilnya. Hasilnya itu dua figur, di mana di figur pertama yaitu sinyal analog, sinyal sampling, sinyal kuantisasi, dan figur kedua adalah sinyal encode, sinyal demodulated. Beginilah hasilnya dari PCM di MATLAB. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf bila banyak kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.